bersyukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya semoga Bapak Ibu Saudara tidak bosan ya. Saya akan menyambung apa yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dan saya harap ini tidak membosankan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini menjadi pelajaran penting dan persiapan kita menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saya sedikit mereview apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita tidak perlu takut, sebaliknya kita harus bersuka cita, karena memang kita adalah pribadi-pribadi yang merindukan kedatangannya, seperti yang dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, bahwa Anda dan saya adalah pribadi yang merindukan kedatangan Tuhan. Sebab itu kita tidak perlu takut, harusnya malah kita bersuka cita, karena kita akan bertemu dengan Tuhan penyelamat kita. Nah, waktu itu saya pernah sampaikan tentang adakah orang Kristen di masa pemerintahan antikris. Ternyata menurut Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 11 ayat 2, Matius 25 ayat 10, ternyata ada, betul? Bahwa ada orang-orang yang mengaku diri Kristen tetapi yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan akan mengalami masa antikristus. Dan kita sudah belajar dari sebelumnya bahwa kita harus memiliki dua sayap, yaitu firman dan Roh Kudus. Kita harus memastikan kehidupan kita berada di tempat yang dalam, di ruang Maha Kudus dan bukan di pelataran. Dan yang ketiga, kita harus memiliki cadangan minyak, yaitu harus terus mau mempush diri, belajar diri untuk terus lebih lagi, mau bayar harga yang lebih. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita harus terus lebih giat, kita harus lebih sungguh-sungguh. Seperti layaknya 5 gadis yang bijaksana. Itu 9 Februari yang saya pernah sampaikan. Saya hanya sekedar mereview saja ya, saudara ya. Nah, sekarang kita akan lanjut, saudara ya. Saya akan lanjutkan dengan beberapa hal. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kronologis peristiwa tentang akhir zaman, saya sudah gambarkan di sana, bahwa masa pemerintahan antikris itu 3,5 tahun menjelang sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Tetapi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-11, itu adalah berbicara tentang beberapa hal yang terjadi, tujuh hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus, bahkan sampai pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Wahyu, sejak Wahyu pasal yang ke-6, suatu saat nanti saya akan sampaikan hal ini. Pembukaan meterai pertama, ini meterai pertama, meterai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai dengan meterai ke-7 itu terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-6. Itu kronologisnya sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Pembukaan meterai itu terjadi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Bahkan selanjutnya dikatakan dalam kitab Wahyu, setelah meterai itu semua terbuka, maka sangkakala itu ditiup. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, nah itu ditiup, saudara. Nah, ketika sangkakala semuanya ditiup, nah itulah juga terjadi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kemudian setelah itu terjadilah pencurahan cawan, 7 cawan. Cawan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Itu terjadi kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, seluruh kitab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-11 itu berbicara tentang meterai dan sangkakala. Selanjutnya, pasal selanjutnya itu berbicara tentang pencurahan cawan. Nah, saudara, pembukaan meterai pertama, kedua, dan ketiga itu terjadi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua sampai peniupan sangkakala. Nah, kalau saudara nanti suatu saat saya akan bagikan kepada saudara tentang bagaimana peniupan sangkakala yang keempat. Peniupan sangkakala yang keempat itu sehubungan dengan rapture, sehubungan dengan gereja disembunyikan di padang gurun. Itu bertepatan dengan peniupan sangkakala yang keempat. Nah, setelah itu akan ada peniupan sangkakala yang kelima, keenam, dan 7. Nah, sangkakala kelima, keenam, dan ke-7 ini terjadi kapan? Terjadi pada saat masa pemerintahan antikris 3,5 tahun. Dan nanti suatu saat kita akan belajar, saudara ya. Kita akan belajar pembukaan meterai pertama, kedua itu apa saja, terus kemudian apa yang terjadi, dan sampai dengan peniupan sangkakala itu semua terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-6 sampai 11. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian ini, saudara. Kita akan melihat apa yang terjadi di masa antikristus, dan kemudian kita akan lihat termasuk di dalamnya nanti peniupan sangkakala kelima, keenam, dan ke-7. Kita akan lihat, saudara ya. Nah, apa yang terjadi di masa pemerintahan antikris?
atau tribulation atau yang disebut dengan masa kesusahan besar. Yuk kita lihat saudara ya. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan begini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah saudara, jadi kita tahu di sini bahwa akan terjadi pada masa pembinasa keji itu berdiri, yaitu masa pemerintahan antikris. Di situ akan terjadi sebuah siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau ada penyiksaan-penyiksaan yang dulu pernah terjadi, pada waktu itu, pada masa pemerintahan antikris sudah nggak terjadi lagi, akan lebih dahsyat dari itu. Nah, coba kita hubungkan ayat ini dengan apa yang dikatakan oleh nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos, yaitu dalam Wahyu pasal 9. Kalau saudara perhatikan Wahyu pasal 9 dikatakan di sana begini. Ayat 4 sampai dengan ayat 6, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan mati, tetapi maut lari daripada mereka. Jadi kita tahu di sini bahwa akan terjadi sebuah siksaan dan aniaya yang dahsyat terjadi di masa pemerintahan antikris. Jadi kalau ada orang Kristen, orang percaya yang harus masuk di sana karena kondisi imannya yang tidak memenuhi kriterianya Tuhan, atau kehidupan kerohaniannya nggak memenuhi kriteria Tuhan, nggak hidup benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan hari lepas hari, menjaga kesucian kehidupannya yang berkenan kepada Tuhan, layaknya menjadi seorang mempelai Kristus yang sempurna, maka dia akan masuk ke masa aniaya antikris, dan di sana dia akan dianiaya. Dan aniayanya dikatakan di situ aniaya yang begitu dahsyat, bahkan orang pengen mati aja nggak bisa, gitu ya, pengen mati, udahlah daripada terus disiksa seperti ini, mendingan saya mati. Tetapi ternyata nggak bisa mati. Bahkan dikatakan yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan sampai sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Jadi begitu dahsyatnya siksaan dan aniaya yang terjadi pada saat itu. Dan kita tahu sekarang bahwa kita saja dianiaya sekarang kita nggak mampu, apalagi di masa itu. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini sesungguhnya menyadarkan kita jangan sampai kita masuk di masa aniaya itu, dan pastikan Anda dan saya menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai Kristus yang sempurna, dan kita siap menyongsong kedatangannya pada kali yang kedua. Selanjutnya saudara, kalau saudara baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4, di sana dikatakan begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita tahu dalam 2 Tesalonika 2 2 itu berbicara tentang antikristus yang beberapa waktu yang lalu sempat saya uraikan saudara ya. Di sana dikatakan bahwa antikristus itu si pembinasa keji itu akan mengadakan sebuah pemurtatan karena dia harus disembah. Dia menjadi pribadi yang satu-satunya disembah. Akhirnya terjadilah banyak pemurtatan terjadi di sana. Jadi ketika antikristus itu menguasai dunia selama 3,5 tahun, dia akan menjadi satu-satunya pribadi yang harus disembah. Artinya bahwa dunia akan memiliki hanya satu agama. Satu agama saja, dan tidak boleh ada agama yang lain selain menyembah kepada antikristus. Disinilah terjadi pemurtatan yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu, karena semua orang berbondong-bondong menyembah antikris, karena kalau tidak menyembah antikris mereka akan mengalami siksaan yang seperti yang pertama tadi kita sudah bahas. Jadi terjadilah sebuah penghujatan besar-besaran umat manusia kepada Tuhan.
terjadilah pemurtatan besar-besaran pada saat masa antikris dan runtuhlah nilai-nilai agama di dunia. Nilai-nilai agama yang dianggap sekarang penting, bahkan beberapa kelompok-kelompok agama yang terus memperjuangkan agamanya supaya agamanya menjadi agama yang terbesar di dunia, pada saat nanti itu semua akan runtuh dan semua hanya menyembah kepada antikris. Sebab itu terjadilah pemurtatan dan terjadilah penghujatan kepada Tuhan secara besar-besaran, saudara. Itu terjadi pada masa antikristus. Selanjutnya, saudara, kalau saudara perhatikan sekarang, yuk kita sekarang ke perjanjian lama, nubuatan tentang apa yang terjadi di masa itu menurut nubuatan atau penglihatan yang diterima Daniel. Saudara baca Daniel 7 ayat 24 sampai dengan 25. Dikatakan di sana begini. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah 10 raja itu akan muncul seorang raja, hanya satu, saudara. Seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara masih ingat ya, 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun. Itu dalam masa antikris. Dikatakan di sana bahwa dia akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Nah, saudara, jadi hukum-hukum di dunia semua akan diubah. Segala peraturan-peraturan semua akan dirubah dengan satu pemerintahan, yaitu pemerintah antikris. Nah, yuk kita hubungkan dengan Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18. Dikatakan di sana bahwa dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara, apa yang dinubuatkan Daniel akan terjadi yang namanya pengubahan waktu dan hukum, itu juga dinubuatkan oleh Tuhan melalui penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang kondisi antikris. Di sana dituliskan bahwa lebih detail lagi dituliskan bahwa semua orang besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba akan diberi tanda pada tangan dan kanannya dan pada dahinya. Dan seorang pun tidak dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, itulah dia 666. Jadi dengan kata lain, semua orang akan dipaksa, saudara. Semua orang akan dipaksa menjadi pengikut antikris pada saat itu. Pemaksaan ini begitu rupa akan terjadi dan kengerian akan terjadi karena mereka sepertinya tidak bisa lari dari antikris dan dunia ini semua sudah dikuasai. Mereka yang mau menjadi pengikut antikris akan diberi tanda di dahinya, yaitu tanda 66 atau di tangannya. Dan sebaliknya bagi mereka yang tidak mau menjadi pengikutnya akan mengalami banyak kesulitan, bahkan untuk bertahan hidup pun akan semakin sulit. Itu akan terjadi ketika masa antikris. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu sulitnya ketika kita nggak bisa menjual, membeli dan lain sebagainya. Dan kita dipaksa untuk diberi tanda di dahi dan di tangan. Nah saudara, kita tahu bahwa penemuan terakhir, bahkan akan terus ada penemuan-penemuan bahwa sesungguhnya ada satu benda yang bisa ditanam dalam tubuh manusia yang begitu kecil dan tidak membutuhkan waktu yang lama ditanam, yaitu microchip. Dan itu kita semua sudah tahu lah. Kalau saudara baca dalam Google untuk mencari tentang microchip yang bisa ditanam dalam tubuh manusia, saudara pasti bisa tahu di sana.
Nah, saudara, saya tidak mengatakan bahwa penanaman microchip itu adalah dari antikris yang sekarang ini, bukan itu maksudnya. Tetapi itu nantinya bisa menjadi sebuah cara atau jalan yang dipakai oleh antikris untuk memberikan tanda kepada seluruh orang yang menjadi pengikutnya, yaitu dengan memberi tanda di tangan maupun di dahi, ya kan? Nah, microchip ini memang bukan dari antikris, bukan, saudara ya. Kita harus tahu bahwa semua microchip juga banyak di mana-mana, tidak hanya di dalam tubuh manusia. Tetapi yang saya mau katakan bahwa dengan penemuan ini semakin menyadarkan kita bisa jadi sangat mudah bagi antikris untuk memberikan tanda kepada semua orang pengikutnya. Mungkin microchip nantinya akan semakin kecil dan semakin mudah ditanam dalam tubuh manusia. Dan hasil penelitian pun memang menyatakan bahwa yang bisa ditanam dalam tubuh manusia microchip itu hanya di dahi dan di tangan, saudara. Jadi siapa tahu ya, kita juga tidak tahu, dan saya harapkan kita tidak masuk di sana, saudara ya. Tetapi ini adalah sebuah tanda kepada kita bahwa sesungguhnya suatu saat ketika manusia nanti di masa antikris diberikan tanda dan semua orang hanya bisa tunduk kepada itu, bisa jadi microchip ini bisa terjadi pada saat itu. Bisa dipakai maksudnya. Jadi bukan berarti microchip itu adalah dari antikris, bukan. Tetapi siapa tahu nanti akan dipakai oleh antikris untuk menguasai dunia dan menguasai semua orang yang ada pada saat itu. Jadi antikris akan menguasai seluruh bidang kehidupan di dunia. Baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua akan dikuasai oleh antikris. Jadi dengan kata lain, kemajuan teknologi yang semakin canggih nanti itu akan dikuasai. Pendidikan, orang-orang yang hebat dalam pendidikan akan dikuasai, akan tunduk kepada antikris. Kondisi politik akan tunduk, kondisi perekonomian akan tunduk. Saudara bisa bayangkan kalau nggak punya tanda kita tidak bisa membeli dan menjual, itulah kondisi ekonomi. Kalau berbicara tentang semua orang harus tunduk kepada antikris dan tidak boleh kepada yang lain, itu adalah kondisi politik itu kan dikuasai, saudara. Bagaimana orang tidak bisa, yang memiliki tanda itu mereka bisa bergaul, bisa bertemu dengan yang lain. Sedangkan yang tidak memiliki tanda, dia nggak bisa bertemu. Artinya sosial, budaya semua dikuasai. Kemajuan teknologi, pendidikan, dan masih banyak bidang-bidang yang lain. Seluruh bidang-bidang di dunia akan dikuasai oleh antikris. Sehingga orang percaya kalau ada orang Kristen di sana, dia nggak bisa lari. Dan dia mau tidak mau harus alami siksaan. Sebab itu pesan Tuhan hari ini, jangan sampai kita masuk ke sana, saudara ya. Jadi itulah yang terjadi. Nah, sekarang coba kita lihat dalam peniupan sangkakala yang ke-6 dalam Wahyu pasal 9 ayat 17 sampai 19, itu adalah peniupan sangkakala yang ke-6. Dikatakan di sana gini, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepada kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Saudara bisa bayangkan, membacanya saya sudah ngeri, saudara ya. Bagaimana Yohanes mendapat penglihatan tentang kengerian itu, bagaimana binatang yang keluar itu kepalanya nggak seperti biasa. Terus kemudian mulutnya biasanya ini keluar api, keluar asap, belerang dan lain sebagainya. Wah, begitu ngeri. Dan ini sebuah gambaran yang begitu ngeri. Dan ayat 18 dikatakan di sana, dan itulah yang disebut dengan oleh ketiga malapetaka itu dibunuh. Jadi itu merupakan ternyata gambaran dari sebuah malapetaka yang dahsyat. Dan malapetaka itu mendatangkan apa? Pembunuhan sepertiga dari umat manusia. Pembunuhan sepertiga dari umat manusia. Artinya akan terjadi pembunuhan massal, saudara, dari umat manusia. Pembunuhan secara besar-besaran. Melalui malapetaka yang terjadi, akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Dan pembunuhan itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang sebuah situasi di mana akan ada tangis yang begitu luar biasa terjadi di dunia. Karena akan ada banyak orang yang mati. Dikatakan yang mati sepertiga, saudara. Kalau saudara lihat
kalau saya lihat di Google, penduduk dunia tahun 2020 itu 7.820.926.545 jiwa, saudara. Jadi 7 miliar lebih, hampir 8 miliar. Kita tidak tahu nanti bertambah terus sampai Yesus datang pada kali yang kedua berapa. Kalau kita ambil patokan ini saja, saudara ya, 7 miliar 820 juta penduduk dunia, sepertiganya mati, itu 2 miliar 606.976.505, saudara. Jadi yang akan mati itu hampir 3 miliar manusia akan mati. Artinya di hari-hari itu, di masa antikris itu, di hari-hari, di bulan-bulan itu akan banyak tangisan-tangisan yang begitu luar biasa terjadi, karena akan terjadi banyak orang yang mati. Saudara baik perhatikan banyaknya, 2 miliar orang akan mati. Aduh, gak kebayang saudara, gak kebayang tangisan air mata yang tertumpah, kesedihan yang terjadi di dunia ini. Karena sepertiga penduduk manusia, berarti bisa 3 miliar saudara. Aduh, gak kebayang saudara ya, itu akan terjadi. Dan pembunuhan kepada manusia atau pembinasaan kepada manusia secara massal besar-besaran ini akan membawa duka, akan membawa lara yang begitu luar biasa, membawa sakit yang mendalam dalam hati manusia, dan akan ada banyak tangisan dan air mata terjadi pada masa itu. Sebab itu sekali lagi saya mengingatkan, saya sedang mempush diri saya sendiri, mempersiapkan diri saya sendiri dan juga jemaat yang saya layani. Juga kepada Bapak Ibu Saudara yang berada yang mengikuti doa pagi maupun jemaat KUP Bandung, KUP Wilayah 2, KUP yang ada di Kapasari, KMI yang ada di Eropa, supaya kita jangan sampai masuk ke sana karena kengerian yang begitu dahsyat terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini penting kita pelajari. Dan yang terakhir adalah penipuan sangkakala yang ketujuh. Penipuan sangkakala yang ketujuh itu disebut sebuah akhir masa pemerintahan antikris. Pada saat di akhir masa pemerintahan antikris, maka sangkakala yang ketujuh itu akan ditiup. Dan sangkakala yang ketujuh, Wahyu 10 ayat 7 dikatakan, tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi genaplah masanya. Pada saat peniupan sangkakala yang ketujuh, genaplah masanya. Itulah yang disebut dengan masa atau waktu yang tepat di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua. Nah saudara, saya tidak akan bahas hal ini karena ini begitu panjang. Peniupan sangkakala yang ketujuh itu apa saja yang akan terjadi, itu to be continue saudara ya, nanti kita akan bahas. Nah, tetapi di peniupan sangkakala yang ketujuh dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 dikatakan ada nyanyian yang begitu luar biasa terjadi di sana. Dan itulah hari di mana Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kemudian di akhir atau setelah peniupan sangkakala yang ketujuh ada beberapa hal yang terjadi. Salah satunya adalah kebangkitan orang-orang mati. Itu terjadi di sangkakala yang ketujuh. Nanti kita akan bahas nanti. Ya, saudara, nanti di situ kita akan bisa tahu tentang apa itu dunia orang mati. Dan dunia orang mati seperti apa, dan ini akan terjadi pada Yesus datang kali yang kedua itu akan terjadi seperti apa di dunia orang mati itu. Nanti kita akan bahas, to be continue saudara ya. Itu berbicara tentang saatnya Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akhiri dengan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan di sana begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara perhatikan, Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, setelah percaya kita dibawa kepada hidup yang penuh dengan pengharapan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Karena apa?
Orang yang benar-benar sudah alami kelahiran baru. Orang yang benar-benar kehidupannya benar-benar hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari, setiap saat, dalam segala situasi dan keadaan. Sampai Yesus pada datang pada kali yang kedua, dibawa kepada kehidupan yang penuh dengan harapan, saudara. Hidupmu dan hidupku dalam Tuhan, kalau Anda benar-benar percaya dan kemudian kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup dengan sesuatu yang tidak cemar, saudara, maka kita tidak perlu khawatir. Karena hidupmu dan hidupku adalah kehidupan di dalam penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara, percayalah bahwa engkau dan saya akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu kepada Tuhan. Anda dan saya punya iman kepada Tuhan. Selama Anda dan saya terus beriman kepada Tuhan, maka engkau akan terus dipelihara sampai kepada zaman akhir, sampai kepada kesudahan alam ini, sampai kepada Yesus datang pada kali yang kedua. Selama engkau dan saya memelihara iman, selama Anda dan saya ada dalam kekuatan iman, percayalah dan yakinilah serta taruh dalam hidupmu bahwa engkau dan saya pasti akan terus dipelihara dalam kekuatan Allah. Anda dan saya akan terus dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman kita. Oleh sebab itu artinya bahwa iman itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita yang gak boleh pernah lepas, saudara. Perhatikan baik-baik, kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang pengharapan, bukan? Dan pengharapannya dalam Kristus adalah pengharapan yang sampai pada Yesus datang pada kali yang kedua. Dan hidup Anda dan saya kehidupan yang bukan biasa saja, tapi setiap hari, day by day, Anda hidup dalam sebuah pengharapan. Hidupmu adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan Anda dan saya terus dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini, setelah kita tahu tentang bagaimana apa yang terjadi di masa antikristus, pastikan hidupmu dan saya memiliki iman yang teguh. Artinya apa? Artinya Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran dan kesucian hidup dalam segala situasi dan keadaan. Di seluruh aspek hidup kita, kita harus selalu mendahulukan kehidupan dalam kebenaran. Kesucian dan kesalehan hidup itu harus terus kita kumandangkan, bicarakan, pikirkan, renungkan, lakukan terus. Lakukan itu sebagai bukti bahwa kita mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya pada kali yang kedua. Hidup dalam iman yang teguh, itu artinya Anda dan saya harus menjadi pribadi yang tetap setia sampai akhir. Artinya jangan pernah mau tergoyahkan oleh apapun, oleh pengaruh dunia, oleh tipu muslihat iblis, oleh kekayaan duniawi, apapun itu. Jangan engkau izinkan itu mempengaruhi kehidupanmu. Tetapi letakkan kehidupanmu tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi tetaplah setia, tetaplah hidup dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam kesucian. Walaupun engkau harus mengalami kedukaan dalam artian jasmania, tetaplah engkau lakukan. Menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Dan yang terakhir, letakkan terus pengharapanmu hanya kepada hal-hal yang bernilai kekal. Karena kamu tahu, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Biarlah ketiga hal ini terus kita lakukan dalam hidup ini sebagai bukti bahwa kita punya iman. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua, yaitu hidup dalam kebenaran dan kesucian, tetap setia sampai akhir, dan meletakkan pengharapan hidup kita hanya kepada hal-hal yang bernilai kekal. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Ibu Saudara meresponi dengan benar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengangkat kedua belah tanganmu sebelum kita akan berdoa. Yuk kita angkat tangan kita. Betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita butuh Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun keadaanmu hari ini, yuk kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengangkat kedua belah tangan kami setelah kami mendengar firman-Mu. Betapa ngerinya keadaan yang akan terjadi di masa antikristus menguasai dunia. Kami tidak mau masuk ke sana, Tuhan.
Kami tidak mau masuk ke sana. Oleh sebab itu mampukan kami untuk hidup dalam iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menjadi gereja yang sempurna, yang disingkirkan Tuhan, yang rapture terlebih dahulu, yang mengalami penyucian, pemisahan. Kami rindu alami itu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong mampukan kami supaya kami boleh memiliki iman yang teguh. Kuatkan kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang tetap setia sampai akhir. Mampukan kami untuk kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, kepada hal-hal yang bernilai kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati-hati yang terangkat kepadamu pagi hari ini Tuhan, siapapun kami, di dalam nama Yesus mampukan kami, di dalam nama Yesus Roh Kudus urapilah kami. Tuntunlah kami Roh Kudus, kuasailah hidup kami. Bawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Bawa kami hidup dalam kesucian yang Engkau mau. Bawa kami untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Sampai akhir, tetap taat sampai akhir. Dan bawa hidup kami selalu menempatkan pengharapan hidup kami hanya kepada hal-hal yang bernilai kekal, yaitu surgawi, yaitu pribadi-Mu. Kuatkan umat-umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus namamu berdoa. Dalam nama Yesus jamah, urapi umat-umat-Mu. Setiap umat-umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkaryalah Engkau dengan kuasa-Mu yang hebat di masa-masa seperti ini. Supaya Kau dapati kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kriteria-Mu. Masuk dalam penyingkiran itu ya Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami kesulitan, kesengsaraan di masa antikristus itu. Dan Kau dapati kami menjadi pribadi yang siap. Menjadi gereja yang sempurna. Menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima firman-Mu dan kami akan terus masuk dalam doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.